di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan Tuhan untuk melayani-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang baik kami boleh rasakan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, siapapun kami yang hadir Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sertai ibadah kami pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau membangun mesbah di tempat ini Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tata berkuasa di tempat ini Tuhan. Ambil alih Tuhan setiap kami yang melayani-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami datang hanya untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu, dan kami siap untuk melayani-Mu. Kami siap memuji menyembah-Mu di tempat ini. Kami buka ibadah pada sore hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan ketika kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita percaya sore hari ini begitu indah kasih Tuhan yang menyertai kita terus dan terus.
firman kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir sore hari ini Tuhan. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami yang hadir di sore hari ini. Tidak ada satu pun yang terlewati Tuhan. Terima kasih Bapak. Beracara lebih-lebih nanti kami mau bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Masih semangat Tuhan. Mana ya wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik yang masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita balik berdiri. Tangannya udah siap memuji Tuhan? Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bergina sore hari ini. Kita mau maju bersama Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik. Yes. Biar gak masuk. Sebelum kita firman biar gak masuk, biar seger dong. Suka cita.
Tuhan tahu Dia akan bela kita. Walaupun 1000 tangan manusia mau menjatuhkan kita, tapi tangan Tuhan yang penuh kuasa mengangkat kita tinggi, buat kita keluar lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku. Yes. Masalah apapun kecil, karena Tuhan kita yang besar. Amin. Yes. Tuhan yang bela. Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Yes, Lord. Mari kita naikkan pujian dari awal. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan Tuhan jadi jadi. Yes. Terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk pembelaanmu dalam hidup kami. Engkau selalu membela anak-anak-Mu, anak-anak yang mau turut taat setia kepadamu. Bapa, pada sore hari ini kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi penyertaan-Mu, pembelaanmu dalam hidup kami hadir di tempat ini. Dan pada sore hari ini kami sudah memuji menyembah-Mu lewat puji-pujian pada sore hari ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk bisa mendengar, untuk bisa memahami apa pesan-Mu pada sore hari ini. Dan Kau berkati hamba-Mu ini, ya lewat bahasa yang sederhana, Kau berikan kami balik harimu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan
isi hatimu, kebenaran firman. Terima kasih Bapak, beracaralah di tempat ini, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih kepada para penguji, worship leader, singer dan pemain musiknya. Saya lihat pemain musiknya begitu luar biasa. Pemain musiknya, pemain musiknya begitu dahsyat nih. Ada 2 pemain musik baru, gitar dan pemain keyboardnya yang luar biasa. Ternyata tersembunyi talenta yang selama ini kita tidak pernah tahu ya. Tuhan memberkatimu. Wow, kamu besar di surga. Ya, shalom, selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga sore hari ini luar biasa sehat semua ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus selalu menjaga melindungi kita. Apapun yang terbaik buat kita Tuhan, apapun yang kurang dari diri kita Tuhan lengkapi terus. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, Tuhan ikut campur. Amin. Oke, saudara, saya selama ini ya, selama ini kita dihibur oleh suatu hiburan entertain yang luar biasa di seluruh dunia, saudara. Terutama para laki-laki ya. Selama 1 bulan ini kita dihibur oleh sebuah pertunjukan setiap malam sampai pagi, bahkan kadang-kadang sampai jam 8 pagi ya acaranya ya. Dan yang pada kerjaan kantor kadang-kadang bisa telat datang, telat hadir ke kantor ya. Yaitu apa? World Cup ya, World Cup 2026. Wah, luar biasa. Dulu tahun lalu pertandingannya negaranya ikut cuma 32 negara. Tahun ini 48 negara. Maka itu ya pertandingannya 1 hari 3 pertandingan penuh, full dan menarik. Saudara, itu pemain-pemainnya bukan pemain bulanan. Itu transfer, wah, transfer begitunya ya. Untuk nge-grab pemainnya, wah, mahal-mahal. Kalau malam ini 1 bulan penuh kita dihibur sama pertunjukan itu, gratis lagi di ferry. Wah, itu luar biasa saudara. Saudara tahu nggak? Biaya terbesar penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini 2026 ya, semua udah inflasi, udah naik, sudah tinggi biayanya sebetulnya. Tapi yang paling tinggi saudara tahu, biaya penyelenggaraan Piala Dunia paling terbesar dan digadang-gadang itu tidak akan pernah tembus lagi. Cuma itu aja, penyelenggaraan tahun itu aja paling terbesar, termahal, dan tidak akan bisa ditembus sama Piala Dunia selanjutnya. Katanya gitu. Saudara tahu nggak gimana? Di 4 tahun yang lalu di Qatar. Di Qatar biaya penyelenggaraan Piala Dunia World Cup 2022 itu mencapai rupiahnya 3.000 T. 3.000 lebih loh. 3.000 T ini pun lebihnya banyak. Jadi digadang-gadang itu tidak akan pernah tembus oleh Piala Dunia yang selanjutnya, tidak akan pernah tembus. Qatar negara paling kaya. Keren ya saudara ya. Nah, hubungan dengan Piala Dunia tahun ini saudara, yang saat ini kita sedang saksikan. Dulu ada seorang pemain sepak bola senior dari Italia. Namanya kalau saudara tahu, mungkin kita semua tahu ya. Namanya Roberto Baggio. Saudara tahu? Ada yang pernah tahu? Ya tahu ya. Roberto Baggio ini pemain sepak bola yang sukses, populer dan kaya raya. Nah, satu kali waktu dia di puncaknya lagi hebat-hebatnya, ada seorang wartawan tanya sama dia, Mr. Baggio, kalau nanti nih Anda sudah tidak bisa main sepak bola lagi, mungkin cedera atau mungkin sudah tua, terus bagaimana Anda? Oh, terus Roberto Baggio jawabnya keren banget. Dia begini, kalau sepak bola itu talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Keren kan? Dia jawabnya, kalau sepak bola cuma talenta yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya harus kerjakan itu. Saya dapat pujian, saya dapat kokangan dari bagi saya, dan penghasilan saya dari sepak bola saya berikan kepada anak, istri, orang tua, keluarga saya, dan teman-teman yang baru. Dia bilang, dan nanti kalau saya sudah pensiun, sudah saatnya saya harus kembalikan pujian dan tepuk tangan saya untuk Tuhan, karena Dia yang memberi
pujian, kemuliaan dan kehormatan saya kembalikan buat Tuhan yang telah memberkati kita bersama saya. Keren nggak jawabannya? Keren nggak? Luar biasa ya, seorang pemain sepak bola dengan rendah hati bisa berkata seperti itu. Ya, kita kalau lihat banyak orang yang sombong, kadang-kadang sungguh terlalu ya. Tapi kita lihat contoh Roberto Baggio, pemain sepak bola, masih bisa seperti itu. Kita juga mau seperti itu. Amin. Oke, itu hanya sekedar informasi dan kita mau lihat saya punya presentasi. Oke, saudara, ini hanya tebak-tebakan. Gimana nih saudara? Hah? Gimana ini? Iya saudara. Ini nasi goreng tabak. Saya sering makan di sini. Sebelum saya bergereja di sini, saudara lihat ada permintaan gitu, ya, pas di pinggiran jalan itu pertigaan, ya, ada warkop tabak, dia yang punya sama nasi goreng tabak. Sebelum saya bergereja di sini saya suka makan di sana karena harganya murah. Tapi rasanya nggak murah, lumayan, ya, 15.000 dari dulu saya makan, sekarang udah naik, mungkin 16-17.000. Satu kali waktu saya makan di situ, saya tanya sama mbaknya, ada mbaknya tuh. Mbak, kenapa sih kok warungnya dinamain tabak? Oh, ada ceritanya Pak. Dipanggilnya karena Om, karena Pak. Ada ceritanya katanya. Ceritanya apa? Ceritanya kita tuh buka nasi goreng papakan ini harus sabar sama ulet. Kenapa? Dulu lagi pertama kali kita buka, itu cuma beberapa piring aja lakunya. Jadi kita harus sabar. Kita harus ulet. Dia nggak ngomong apa. Oh, sabar ulet. Belum lagi kita sudah dimarahin sama konsumen, sama customer, sama yang pembeli. Nah, pembeli kita sudah dimarahin. Maka itu saya namanya tabah. Belum lagi kalau keadaan lagi naik Pak Lebaran, kita jual harga nggak bisa naik, tetap 15.000. Dia tetap harus tabah. Jadi harus sabar sama ulet. Nah, saudara tahu nggak? Sabar sama ulet itu artinya apa sih? Sebetulnya ada satu arti yang bisa, satu kata yang bisa dua-duanya itu sabar dan apa? Kuat. Nah, hari ini kenapa saya taruh itu ya, nasi goreng tabah? Tema dari materi saya hari ini adalah ketabahan hati. Nah, sama tuh, si ibu tadi bilang sabar ulet. Nah, kita punya hati harus sabar, harus ulet. Dia jadi pedagang yang UMKM yang murah 15.000 aja. Punya ini loh, formula sabar dan ulet. Artinya kuat gitu. Masa kita di luar Kristen nggak bisa kayak itu UMKM seberang ini ya, sabar dan ulet. Nanti saudara kalau penasaran tak malu tanya sama Mbak, kenapa nih artinya sabar? Ya, itu ada di sini nih, tinggal jalan kaki seberang. Harganya 16.000 atau 17.000 sekarang. Ya, itu. Kalau masih penasaran sama itu, nanti malam undang saya makan di sana. Oke, saudara kalau membahas masalah tabah sama sabar kekuatan, ya, saya jadi ingat sebuah pertanyaan. Apa sih yang orang di seluruh dunia nih? Apa yang dicari apa yang dibutuhkan oleh orang seluruh dunia ini? Ya, dalam hidupnya dia, apa yang dicari? What everybody needs in this life, in this world, for their life. Apa yang mereka cari di dalam dunia ini untuk kehidupan mereka? Apa semua orang cari selalu? Apa yang dicari semua orang? Money. Wow. Betul, money. Kalau nggak ada money kita akan kerepotan, pusing ya. Banyak uang aja pusing, apalagi kalau punya uang tambah pusing. Nah, saudara, yang dicari sama semua orang di dunia itu cuma satu, kebahagiaan. Bener nggak? Setuju nggak saya? Orang belum menikah, belum berpasangan cari pasangan, mati-matian. Kenapa mau menikah? Karena katanya menikah itu bikin bahagia. Buktinya orang kalau ngasih hadiah kado, ya, buat perkawinan pasti hadiahnya apa tulisannya? Selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia. Bahagia kalau merit. Nah, itu
pagi, sore, siang, malam kerja terus. Apa? P berapa? P9 atau P10? P9. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, kalah pusing ya. P9 ya kalau nggak salah ya. Apa P10 ya? Ya. Mereka cari bahagia. Kerja pagi, siang, sore, malam untuk apa? Pengen kaya, biar dapat duit. Karena konon kata orang kalau kaya bisa bahagia. Benar nggak? Nah, ada lagi yang belum punya anak. Mary kok belum punya anak? Ikut program A, program B, program C untuk mendapatkan bayi biar punya anak. Ya, alasannya apa? Karena kalau punya anak bisa bahagia. Benar nggak? Betul? Saudara, ada jaminan nggak kalau mereka punya anak, mereka kaya, mereka bisa bahagia? Belum tentu ya. Nah, gini saudara, apa yang membuat orang tidak bahagia sebetulnya? Apa yang membuat orang tidak bahagia? Bukan karena dia belum mendapatkan itu sebetulnya. Kenapa orang tidak bisa berbahagia? Karena gini, karena kehidupannya di sini nih, saya di sekarang berdiri, tapi keinginannya ada jauh di sana. Kayak keinginannya apa? Pengen berumah tangga. Orangnya di sini hidupnya, tapi keinginannya ada di sana, mau berumah tangga. Ada yang mau punya anak, dia hidupnya di sini, tapi keinginannya apa? Ingin punya anak. Keinginannya di mana? Di sana, tapi nggak bisa diukur pakai satuan meter. Diukurnya pakai satuan apa? Waktu. Kapan waktunya? Dia nggak bisa tahu. Tapi ada jarak antara kehidupannya dengan keinginannya. Kan bulan yang lalu saya bicara mengenai keinginan ya, ingin ya. Nah ini juga sama. Manusia kenapa tidak mendapatkan bahagia? Karena hidupnya di sini, keinginannya jauh di sana. Pengen kaya, kerja mati-matian. Hidupnya dia di sini, keinginannya dia di sana pengen kaya. Jauh jaraknya. Ini yang membuat jarak ini membuat dia tidak mendapatkan bahagia. Sebetulnya kan bahagia itu pilihan, bukan satu. Wah, harus bahagia karena ada anak. Wah, harus bahagia karena kaya, bukan? Ya. Jadi saudara, kesimpulannya mau bahagia itu bagaimana? Bahagia itu pilihan, tidak pengaruh oleh situasi atau keadaan. Jadi kapan waktu bahagia? Waktu terbaik untuk bahagia adalah sekarang. Kita nggak tentukan. Oh, nanti kalau udah punya anak. Oh, kalau udah kaya ya. Waktu yang terbaik untuk bahagia adalah sekarang. Jangan tunda-tunda waktu. Sekarang waktu berbahagia. Di mana tempat yang terbaik untuk bahagia? Ya di sini. Di mana kita berada, di situ tempatnya yang terbaik. Jangan cari tempat. Wah, saya kalau keluar negeri baru bahagia. Nggak ada. Begitu saudara keluar negeri, saudara tetap nggak mendapatkan kebahagiaan yang saudara pikirkan yang ada di hati saudara. Amin. Nah, jadi di mana tempatnya kalau kita mau bahagia? Sekarang ada di sini, di tempat kita berdiri, di rumah kita. Jadi jangan tergantung situasi. Saya juga 2 bulan yang lalu bicara mengenai sukacita. Jangan tergantung oleh situasi, ya. Dan cara yang terbaik untuk bahagia, bagaimana caranya untuk bisa berbahagia, untuk mendapatkan bahagia? Cara yang terbaik untuk mendapatkan bahagia adalah apa? Bahagiakan dulu orang lain. Caranya gimana? Ada kerendahan hati, jangan egois, jangan serakah. Dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi dia minta bisa diperintahkan ada kerendahan hati, ada tidak egois. Jadi bagaimana cara kita berbahagia? Bahagiakan dulu orang lain. Amin. Saudara mulai hari ini mau bahagiakan orang lain? Amin. Ya. Nah ini ngajak saya makan di taman nanti malam. Itu membahagiakan orang lain. Ya, membahagiakan saya ya. Oke. Amin ya saudara. Jangan lupa nanti. Ya kita kayak kita. Oke, ini judul saya. Ketabahan hati. Ya, tabah tadi artinya apa ketabahan hati? Kekuatan. Harus sabar, harus pulang, ya. Kita lanjut. Nah, materi saya diambil dari firman Tuhan yaitu 2 Korintus 5
ayat 6 sampai 9. Ini yang disampaikan oleh Pak Gembala kita kepada saya untuk minggu ini ya, pagi dan sore. Inilah firman Tuhannya, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 9. Tapi saudara, ada sesuatu yang saya sampaikan. Hari ini saya nggak ngejelasinnya 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 9. Saya akan hitung mundur dari 9, 8, 7 dan 6 dibalik. Saya menjelaskan materi saya agak kebalik ya, agak beda ya. Jadi dari ayat 9, ayat 8, 7 dan 6. Kenapa? Ini kesimpulannya. Ayat 9 dulu, kita mau menentukan tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita apa? Ayat 9 itu menjelaskan tujuan hidup kita ini apa? Berkenan kepada Tuhan. Ini sebuah kesimpulan dulu ya. Dan di ayat 8, setelah tujuan kita dapat, baru kita fokus. Fokus hidup kita apa? Merindukan Kristus. Kita mau rindu. Kita mau terus datang kepada Kristus. Kita mau menempel sama Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Walaupun nonton malam sepak bola tiap malam 3 pertandingan, tetap harus berdoa tidur ya kan? Jangan gara-gara ada pertandingan doa tidurnya dilewatin. Wah, bentar lagi saya bangun nih nonton bola lagi, saya tidur, doa tidurnya nanti aja deh. Ya, pertandingan selesai tidur lagi. Nggak usah doa lah. Bentar lagi saya bangun lagi karena nonton bola lagi. Ya, jadi nggak doa. Nah ini, jadi nggak merindukan Kristus ya saudara ya. Oke, yang ketujuh ayatnya, cara hidup kita. Gimana cara hidup kita? Kita udah tentukan tujuan hidup, kita sudah fokus sama Tuhan Yesus. Terus cara hidup kita berjalannya dengan apa? Banyak yang bicara haleluya, haleluya, Yesus good all the time, ya. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, ngegerutu. Kalau ada hal yang tidak baik, datang ke orang pintar lain, paranormal, ya. Padahal kalau gereja ngomongnya apa? Haleluya, Yesus good all the time, ya, nyanyinya ya, selalu seperti itu. Tapi pada waktu terjadi sesuatu, terjadi ada tantangan, dia tinggalkan. Nah ini berjalannya tidak dengan iman, saudara. Oke, dia yang 6, kemudian kesimpulannya, hasilnya. Kalau kita sudah fokus pada Tuhan, kita terus nempel sama Tuhan ya. Kemudian nempel sama Tuhan pasti berjalan dengan iman. Pasti hidup kita penuh dengan keberanian. Itu ayat 6, saudara. Jangan takut lagi. Itu ada tambahan hati, ya, supaya kita hatinya kuat. Tadi apa? Tabah itu saya tanya, kenapa pakai nama tabah? Karena lagi pertama yang cuma beberapa piring, saya harus sabar sama beliau. Itu kan masalah, tantangan. Pembeli kadang-kadang suka marah-marah. Yang duluan siapa, belakangan siapa, kadang-kadang marah-marah. Nah ini harus sabar sama beliau. Tantangan bukan? Tantangan juga masalah. Itu sebagai tukang nasi goreng aja, tahu loh dia. Kalau ada tantangan, ada masalah, ada apa? Himpitan kayak gitu ya. Kenapa? Gimana? Cari jalannya. Kita yang penting harus tambah. Makanya itu kayak namanya tahu lagi. Pinter ya, tahu ya. Pak Gem, ingat lagi saya. Pak Gem ngasih saya minggu kedua ketabahan hati. Loh ini kan di depan nasi goreng ada ditambah, nggak ingat. Gitu. Langsung begitu Pak Gem kasih info kan ya. Saya langsung, itu kan ada nasi goreng tambah itu. Ntar saya foto deh. Depannya. Oke, jadi apa hasilnya? Hasilnya hidup dengan keberanian. Tidak cengeng lagi, kemudian tidak mau. Ya, udah deh. Saya nggak mau ke gereja lagi, karena masalah banyak. Bilang aja lah, hasilnya nggak ada. Doa terus sama Tuhan, nggak ada hasilnya. Teman-teman, kemarin saya ketemu teman saya bilang gini. Pak Hendro, saya udah doa sama Tuhan, saya ada sesuatu, ada masalah, udah 7 bulan, nggak dijawab loh sama Tuhan. Tuh, Lydia dengar, orangnya ada, orang duduk dekat saya ke Lydia. Pak Hendro, ini saya ada masalah. 7 bulan ini saya udah doa, belum ada hasilnya. Terus gimana Pak? Ya saya terus masih mau berdoa. Katanya, ya amin kalau masih mau berdoa, tapi jangan ditinggalkan berdoa. Harus ada apa? Ketabahan hati. Itu kan masalah pasti.
udah 7 bulan didoain enggak, pasti ada masalah. Nah inilah perlu ketabahan hati. Oke, kita sekarang lanjut ya. Saya bicaranya dari ayat 9 dulu. Wah, terima kasih Kak Yovita. Ya, orang yang pengertian. Oke. 2 Korintus 5 ayat 9 berkata ini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, saudara kita mau tanya lagi saya, kita bekerja untuk apa? Kita kalau membangun keluarga, menikah untuk apa? Dan satu lagi yang saya mau tanya, saudara melayani di gereja untuk apa? Ayo, saudara suka iseng-iseng nggak? Ada pertanyaan, saya buat membangun keluarga buat apa ya? Saya melayani di gereja buat apa ya? Ada nggak pertanyaan seperti itu di dalam hati saudara? Karena kan keluar ya. Ada teman saya, satu orang teman saya juga, dia mau melayani di gereja karena dia mau dipuji. Kira-kira make sense gak? Kalau dia mau melayani di gereja biar dia dipuji, make sense, itu make sense. Kenapa? Coba kalau jadi WL, kan mau dipuji, cantik, ya kan? Suaranya bagus. Kalau nyanyi semangat, nah, itu kan boleh dipuji. Kayaknya kalau WL yang lain kurang deh. Kalau nyanyi itu WL yang lain kan boleh dipuji, ya kan? Ada teman saya satu mau melayani tapi mau dipuji. Kalau yang mau dapat duit banyak, mau pelayanan tapi dapat duit banyak, bukan cuma 1 2, banyak. Pelayanan tapi mau dapat duit banyak. Nah, saudara, kita mau melayani Tuhan, kita mau bekerja, kita mau berkeluarga. Sebetulnya harusnya kita lakukan apa? Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa? Memuji Tuhan. Karena apa? Lewat pelayanan, ya, saudara akan diberikan teman satu dengan teman yang lain. Lebih banyak temannya lagi. Lebih kenal singer-singer baru. Saudara tidak ke gereja lain, saudara dapat teman-teman baru. Singernya, WL-nya, pemain musiknya, ya. Yang kedua lewat pelayanan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Kalau saya percaya, kalau pelayanan pasti diberkati. Jangan lihat PK-nya. Oh, saya diberkati karena PK-nya besar. Teman saya dari pagi nih saudara, baru nelfon saya. Pak Hendro, saya tadi diundang di Bandung. Jauh banget, naik apa ke sana? Tadinya mau naik bus, tapi kayaknya biayanya kegedean karena bus hari ini 300.000 lebih. Pulang balik udah 700-an. Emang PK-nya berapa? Wah, PK-nya gede. Di kelas 1,2. 1,2 juga saya dibantu. Tadi pagi, saya bilang berangkat ke Bandung jam berapa? Jam 3, setengah 3. Bukan saudara, ya bukan buat memulai menyenangkan Tuhan, tapi apa? Takutnya cari PK, itu tidak boleh dilakukan. Nah, saudara ada yang seperti ini. Kalau kita mau bekerja, kita mau melayani di gereja, saudara sama orang tua, saudara mau menyenangkan orang tua. Saya dulu waktu masih muda, sebelum married sama Lydia, orang tua saya ada nonton ke Kartika Chandra dulu. Saya ada nonton kadang-kadang di plaza di Glodok sana. Saya nggak mau menyenangkan orang tua. Nah, saudara, kalau kamu udah rendah hati, ingin menyenangkan orang tua, pasti saudara juga ingin dong menyenangkan Tuhan. Amin nggak? Kan Tuhan Bapak kita yang menciptakan orang tua cuma membantu kita dilahirkan di sana ya. Tapi Tuhan Bapak kita di surga itu yang meng-create, yang menciptakan. Benar nggak? Nah, orang tua aja kita mau senangkan, masa Tuhan kita nggak senangkan? Tapi Pak Hendro kan Tuhan nggak kelihatan, kalau orang tua kan kelihatan. Nah, gimana lagi kembali? Ya, gimana apa artinya? Percaya walau tidak melihat. Kalau percaya karena melihat apa? Kenyataan, ya. Percaya karena melihat kenyataan.
Kalau percaya walau tidak lihat itu iman. Oke, saudara, gini. Kita di 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan ini, baik kita diam di dalam tubuh ini maupun kita ada diam di luarnya, supaya kita berkenan. Kita jangan selalu ada di dalam tubuh kita. Kita mau kita keluar. Karena kalau kita ada di dalam, kita akan mengikuti daging, ikut duniawi. Kita mau ngetop, kita mau dipuji, kita mau mendapatkan sesuatu, motivasi kita itu. Tapi kalau kita seperti yang Paulus bilang ini, maupun kami diam di luar dan supaya kami berkenan kepada. Nah, Paulus sampaikan pesan supaya kita tetap berkenan. Bagaimana coba saudara? Kita mau usaha yang berkenan kepada Tuhan. Apa? Kita mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan kita. Ya. Jadi di sini diperintahkan untuk senantiasa, atau kami juga berusaha baik kami diam di dalam tubuh maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, perkenanan Tuhan itu sangat penting sekali. Saudara bisa saja ya pelayanan di gereja, tapi tidak ada perkenanan Tuhan. Bisa nggak? Bisa lakukan itu ya. Di sini kita dibicarakan oleh Paulus, kita harus berusaha baik kita di dalam tubuh maupun di luar, tapi kita supaya dapat perkenanan dari Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan ikut manusia, ya, jangan ikut duniawi seperti tadi, ya. Ini banyak hal-hal yang mengganggu kita. Waktu bulan yang lalu saya bilang, ini kita ini duduk di gereja aja, lagi duduk begini mendengarkan firman, itu bisa sering bisa ada pikiran-pikiran yang diwakili dari berdosa. Benar nggak saudara? Padahal duduknya di gereja. Waktu bulan yang lalu saya sampaikan, kita ini sensitif. Kalau iblis mau ganggu sebentar, walaupun lagi duduk di gereja, itu bisa jorok kemana-mana saudara. Ya, oke, itu dalam ayat 9. Sekarang kayo tolong bantu ayat 8-nya. Dua Korintus 5 ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara, Paulus kembali berkata, ia lebih suka meninggalkan tubuh ini, ya, untuk menetap kepada Tuhan. Tapi bukan melarikan diri, saudara. Ya. Tapi ia tidak takut kehilangan dunia. Artinya gini, Kristus itu lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Amin. Amin, saudara. Oke, kalau kita terlalu lekat pada dunia ini, kita gampang goyah, saudara. Dan kita bisa terjebak dalam dosa. Karena saya bilang waktu bulan yang lalu ya, iblis itu jago membuat mengkopi. Dan sepertinya ini kayaknya kebenaran firman Tuhan ini. Ini seperti kehendak Tuhan ini, ya. Ini seperti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi ternyata itu juga trap perangkap dosa, saudara. Jadi kita harus hati. Saudara harus melakukan yang terbaik. Saya harus berfirman. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Biar hati kita kuat, hati kita ulet. Terlebih kita suka beralih, ya. Kita lebih baiklah kita pindah dari yang duniawi, kita tetapkan kita mau punya sesuatu. Ingat saudara firman Tuhan, karena godaan banyak sekali dalam hidup ini. Jadi saudara harus benar-benar fokus dan jadikan itu jadi gaya hidup, jadi lifestyle saudara. Waktu saudara mau melakukan sesuatu yang tidak, wah ini kayaknya tidak berkenan. Ini bukan yang Tuhan mau, bukan kehendaknya Tuhan. Saya harus fokus. Nah, saya lakukan jalan yang lakukan itu. Amin gak? Oke. Saudara, kita lanjut ke 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Siapa yang
Ya, saudara, siapa yang di dalam kehidupannya menjalankan hidupnya dengan iman? Tunjuk tangan. Dalam hal keuangan, percaya dengan iman? Dalam keluarga, saudara jangan tunjuk tangan juga. Jangan gini. Saya berjalan dengan iman, tapi begitu ada kekurangan keuangan kurang stabil di depan hari, itu bisa jadi keributan antara pasangan suami istri. Dengan keluarga pun sama. Keluarga saya berjalan dengan iman, tapi begitu ada salah paham, ya, saudara cekcok, bahkan bisa berujung dengan apa? Perpisahan. Nah ini saudara, kalau kita memang berjalan dengan iman, kita harus seperti nasi goreng tadi apa? Harus kuat, harus ulet, harus sabar. Jangan ambil keputusan yang langsung, ya. Jangan ambil keputusan yang langsung mengeksekusi kejadian itu secara langsung. Bukan itu yang terbaik. Tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kita. Amin. Saudara berpikir nggak? Kira-kira murid Yesus 2000 tahun yang lalu sama kita lebih baik mana? Murid Yesus ikut Yesus lebih 3,5 tahun. Kita 2000 tahun yang lalu nggak ketemu sama Yesus sama sekali. Udah lewat 2000 tahun yang lalu. Masih bagusan kita nih. Murid Yesus tidak lebih baik dari kita, saudara. Buktinya apa? Thomas, ya, sampai mengunci pintu semuanya. Terus sama Yesus bilang apa? Sebelum aku cocokkan, ya, jarimu ke tangannya, aku belum percaya. Tapi kita kan belum lihat Yesus 2000 tahun yang lalu, kita belum ada. Udah lama sekali 2000 tahun yang lalu. Tapi kita percaya. Kita percaya sama Yesus. Berarti iman kita luar biasa. Iman kita lebih baik daripada murid-murid Yesus. Amin gak saudara? Amin. Nah, siapa yang setuju sama saya? Tunjukkan. Ya, amin. Saudara, Tuhan beberapa kali bikin mujizat sebetulnya sama kita. Bukan manusia yang sama kita. Sama kita mau udah banyak. Sama manusia, Tuhan sudah membuat mujizat. Bahkan dengan mujizat yang sama, itu bisa lebih dari satu kali Tuhan buat. Contohnya waktu Nuh, ya saudara ya. Nuh, waktu Tuhan bilang buat bahtera. Tapi Nuh tahu nggak kalau dia dari atas gunung? Tahu ya. Tapi kok dia ikuti Tuhan? Karena dia punya iman. Terus dia kan sebetulnya nggak perlu ikuti Tuhan, dia atas gunung nggak mungkin banjir juga. Tapi dia percaya dengan iman. Ia akan buat bahtera. Tapi saudara, ada satu hal yang paling penting. Waktu Nuh buat bahtera, ya, Tuhan kan ingin menyelamatkan keluarga Nuh kan? Lewat bahtera yang binatang-binatang juga masuk ke dalam bahteranya. Tapi saudara, ada satu hal yang minus di kapalnya Nuh. Apa? Nuh tidak dibikinin itu. Buat setirnya ada di dalam Alkitab. Setirnya Nuh gak ada ya. Nuh waktu buat bahtera tidak ada setirnya. Terus waktu dia dibilang sama Tuhan, masuk ke bahteramu, ya, waktu masuk sama binatang-binatang, dia kan tahu gak jatuhnya kemana. Tidak, tapi dia punya iman yang besar. Walaupun dia tidak melihat dia akan kemana, tapi dia percaya sama Tuhan bahwa kapal ini akan diselamatkan. Amin. Nah, itu saudara. Walaupun Nuh tidak diberikan setir itu, apa itu namanya? Setirnya kapal lah bukan itu ya. Tapi kok bisa aman? Satu kali lagi Tuhan menjadikan apa? Musa. Waktu Musa kecil, ini sama nih sama Nuh peristiwanya, ya. Waktu Musa kecil, di mana Firaun bilang bunuh semua anak laki-laki, ibunya Musa taruh Musa di keranjang baby, ditaruh di Sungai Nil. Kira-kira ibunya Musa tahu nggak dia akan jatuhnya ke anaknya Firaun? Kayak istana. Gak mungkin bisa sampai berpikirnya akan jatuhnya ke kerajaan Firaun, ke kerajaannya. Tapi dia percaya walaupun dia tidak melihat, dia percaya Tuhan akan menyelamatkan anakku. Jadi waktu Musa dibawa dengan itu di Sungai Nil dengan
kerajaan Media, itu pun tidak ada setirnya juga. 2 kali Tuhan lakukan. Bahkan tidak ada setir, tapi sampai kepada selamat. Amin. Pengendalian Tuhan luar biasa ya. Musa ditaruh di kerajaan Media, tidak ada setirnya juga, apalagi Musa kan baby. Tapi Tuhan mengendalikan sampai ke kerajaan. Amin. Nah itu saudara. Jadi dalam hidup ini juga sama. Saudara, siapa yang bisa lihat masa depan saudara ke depan? Ada? Kalau ada, saya mau kalau dibaca ke depan masa depan saya gimana? Saudara, kita nggak tahu masa depan kita. Kalau ada orang yang bisa baca, bisa menerawang, silakan aja. Tapi nggak dijamin 100%. Ya, apa dia benar perkaranya? Tapi kita anak-anak Tuhan, kita percaya. Apapun hidup kita percaya Tuhan tuntun, Tuhan kendalikan, dan kita akan diselamatkan. Amin. Saudara pikir orang kaya nggak punya masalah? Wah, makanan berat makanan. Bimbel dari siapa Pak? Nih ya, orang kaya, walaupun duitnya banyak, kelihatannya aja sama kita tidak ada masalah. Karena posisinya kita menilai atau memandang orang kaya itu dari kekurangan kita. Misalnya kekurangan kita kan keuangan. Kita melihat orang kaya keuangan kan, dia tidak ada masalah. Karena kita kan dari diri kita sendiri, kekurangan kita di keuangan. Orang buta ya melihat atau mendengar orang yang tidak buta, dia merasa apa? Enaknya jadi orang yang melihat. Tapi begitu dia jadi melihat, kira-kira bagus gak? Tetap aja dia bilang kurang enak. Ada masalah juga banyak. Nah saudara, bicara mengenai percaya walau tidak melihat, kita saudara tahu nggak penyanyi senior yang nyanyi lagu apa? Stevie Wonder. Saudara tahu Stevie Wonder? Dia itu tunanetra dari lahir kan? Yang nyanyi lagu I Just Call to Say I Love You. Saudara, dia pernah berbicara gini, mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya punya visi yang besar untuk hidup. Nah saudara, visi itu kan penglihatan. Dia makanya tidak melihat, tapi dia bilang dia punya visi yang besar untuk hidup ke depan. Saya kan kalau orang yang bisa melihat tapi tidak punya visi. Banyak gak orang yang melihat tapi tidak punya visi? Banyak banget. Banyak teman-teman saya sendiri pun juga, saya lihat kadang-kadang visi hidupnya apa dia nggak tahu. Tapi Stevie Wonder yang tidak bisa melihat, dia bilang dia punya visi yang besar untuk hidup ke depan. Saudara, jadi orang-orang yang dipakai Tuhan juga luar biasa. Lewat kelemahan dia bisa menjadi berkat, ya. Oke. Saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 8, ayat 18, itu enggak ada di sana. Itu berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saudara, pada saat ini yuk kita belajar, jangan percaya dengan yang kelihatan. Kita mau yang tidak terlihat, ya, karena kita punya iman. Iman kita berkata apa? Percaya walau tidak melihat. Amin. Oke. Saudara, kemudian dari sisi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar. Jangan selalu percaya dengan apa yang kita lihat. Kesulitan, himpitan, tantangan ada ya Pak? Pasti ada. Saudara, ada di semester pertama kemarin tahun 2026 ini yang tidak punya masalah? Ada? Ada nggak? Selama 1 semester dari Januari sampai Juni 2026 yang tidak punya masalah? Ada? Nggak ada. Ada yang punya masalah diabaikan masalahnya? Ada? Hah? Ada ya? Punya
Tapi jangan salah saudara. Saudara kalau bisa mengignore, bisa skip masalah saudara, itu juga ada bantuan dari Roh Kudus. Karena nggak semua masalah harus diseriusin. Saudara bisa jantungan, bisa mati muda. Ya, saya kadang-kadang kalau Pak Gun ngomong di sini saya suka ketawa. Saya nggak bisa semuanya saya pegang katanya. Kita mati berdiri gitu Pak Gun. Ya, ketawa kadang-kadang. Ya. Ngomongnya keras-keras sambil lucu. Pak Gun ini orangnya sistematis. Oh, jadi kalau apa yang disampaikan pasti ngerti lah, pasti ada tujuannya maksudnya. Oke, yuk arahkan hidup kita yuk sekarang lebih ditentukan lagi dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saudara mulai nanti pulang aja nih, saya nih pulang, saya pasti akan ada sesuatu yang masalah, bukan masalah berat, tapi akan datang masalah. Pasti dia akan nanya, kita masalah apa nih kan nih? Itu kan suatu pertanyaan juga masalah. Ya kan, setiap waktu kan kita jangan terima masalah kecil. Kalau saya kemarin pagi-pagi ke Jakarta, saya pikir, waduh, jalan tolnya macet, saya berapa itu diri loh. Mulai waktu mulai jalan biasa. Kadang-kadang kita diberi masalah, diberikan masalah, memang masalahnya masalah kecil, tapi setiap waktu kita pasti dapat masalah. Setiap waktu, saudara ntar pulang nih, nanti sebentar lagi pulang ke rumah. Saudara juga akan dihadapkan ada teman saudara punya nanya, ini gimana? Ada masalah. Kalau saya sama istri saya pasti dihadapkan pada masalah. Dan kita makan apa? Terus, odol udah habis nih. Belinya ntar malam apa itu? Bisa kasih pilihan dulu. Orang pagi-pagi aja saya kalau ada dia di meja makan saya tanya, mau kopi apa mau teh? Kan masalah. Kopinya mau yang pakai gula apa enggak? Nah, pertanyaan terus kasih. Ya, terus habis itu tanya lagi, kamu di sini mau kemana? Kasih masalah. Nih beras sudah habis nih. Harus masalah itu dikasih lagi. Tapi buat ini kita juga ya, buat terapi bahwa kita jadi orang yang bertanggung jawab dengan cara seperti ini diajarkan bertanggung jawab ya. Jadi kita ngerti, oh iya di rumah lagi kosong ini kita beli. Oh iya, Lydia lagi perlu ini. Cuma Lydia kadang-kadang lama, skincare gue udah habis nih. Saya bilang, oke, tunggu ya, bentar. Gitu saudara. Nah, ya. Jadi saudara banyak hal yang Tuhan berikan. Banyak mujizat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Cuma kita berubah. Kita masih rasa khawatir, takut, ya. Itu aja yang kita lakukan. Pada saat kita dapat duit, atau kita dapat rezeki, atau kita dapat sesuatu yang membahagiakan kita yes. Tapi begitu ada masalah datang sedikit, itu udah kacau. Nah ini, saudara kita hari ini diberikan oleh firman Tuhan ya, pembelajaran. Kita punya hati yang sabar. Kita tidak perlu takut. Tuhan pasti menuntun kita. Seperti Musa, waktu baby sampai ke kerajaan Firaun. Firaun bilang apa? Bunuh semua anak laki-laki. Sama Tuhan malah taruh di istana Firaun. Ya, Musa malah di anak laki-laki malah ditaruh di rumahnya Firaun. Hebat gak Tuhan? Jadi saudara jangan katakan, saya besok gimana nih? Bahaya udah ada di depan saya. Waktu Musa lewat depannya laut, belakangnya pasukan Firaun, cuma bilang apa? Tuhan, apa lagi nih yang aku harus lakukan? Depan laut, belakang pasukan Firaun. Tuhan bilang, udah maju aja terus. Dibelah laut sama Tuhan. Ya saudara, satu hal yang mustahil gak? Terjadi gak? Sama dalam hidup kita juga begitu. Kelihatannya mustahil, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, waktu Joshua membawa tabut Allah melewati Sungai Yordan untuk kedua kali, Tuhan juga bikin mujizat yang sama dengan Musa waktu membelah laut. Kan Joshua juga takut. Ini gimana nih? Tabut Allah ini mau diseberangi bagaimana ini? Sungai Yordan begitu besar, arusnya deras. Aku bagaimana nih? Tapi kata
terus aja, aku akan belah tuh semua Jordan. Dibelah sama Tuhan sama Jordan. Sama untuk kedua kalinya. Jadi Tuhan berikan mujizat pada manusia, banyak kan lebih dari satu kali. Mujizatnya sama, cuma beda tempatnya aja. Tapi manusia beban. Manusia tidak ngerti. Saudara, masalah kekurangan duit, misalnya kekurangan uang keluarga saya. Di keluarga saya tahu nggak ada yang kekurangan uang? Ada sama. Tapi mujizatnya dapat nggak? Saya dapat, dia dapat. Dapat juga. Misalnya saya dengan ibu atau Pak Douglas lah, ya mungkin keperluannya berbeda, ya. Mungkin saya keperluannya bukan anak sekolah, mungkin Pak Douglas mau beli mobil saya. Sama kurang uang, ya kan? Tapi Tuhan berikan nggak mujizatnya? Sama, saya bisa nyekolahkan anak, Pak Douglas. Sama, Tuhan selalu memberikan hal yang sama. Cuma manusia beban. Manusia nggak ngerti. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 6-9 ini kita diberikan pemahaman sama Tuhan. Ulet aja, sabar aja. Artinya kuatkan hatimu. Terus nempel aja sama Tuhan Yesus kita. Jangan keluar, jangan kemana-mana. Kalau namanya gereja, udah datang aja ke gereja. Kalau memang udah waktunya harus datang. Jam berapa? Jam 10 saya bisa datang pagi ke gereja. Datang aja ke gereja. Jangan tunda-tunda lagi. Kan sore aja. Saya jam 17. Begitu jam 17 kemudian datang. Kita makan good friend. Wah, berarti mau ke gereja ya jadi deh. Saya ke good friend aja. Ke gereja ini minggu depan. Nah ini saudara, tidak melekat sama Tuhan. Tidak suka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kayak gini. Belajar. Yuk, kita mau dengan iman kita percaya. Walaupun kita tidak melihat, ya. Karena kalau kita percaya karena melihat itu namanya kenyataan. Oke. Kemudian ayat 6. Nah, saudara percaya nggak kehendak Tuhan itu dalam hidup saudara pasti lebih baik daripada kehendak saudara sendiri? Percaya nggak? Kehendak Tuhan pasti lebih baik daripada kehendak saudara sendiri. Percaya ya? Tapi kenapa kita sering lebih menggunakan kehendak kita sendiri daripada kehendak Tuhan? Benar kan? Nah, planning rencana saudara. Ini udah bulan Juli, udah bulan 7 nih, 2026. Selama ini planning saudara sama planning Tuhan barusan mana? Ini akan ada lagi nih kan 5 bulan depan kita akan terus ya sampai bulan 12 2026 ya, tutup tahun. Nah, kemarin semester 1 saudara lihat planning kita sama planning Tuhan barusan yang mana? Tapi kenapa saudara bersikeras melakukan planning saudara? Bahkan kadang-kadang planning Tuhan gak didengar, gak direspon, diignore juga. Menurut saya yang paling benar adalah yang jadi saya lakukan planning ini. Saudara, dalam semester kedua bulan ini sampai bulan 12 kita belajar lagi planningnya Tuhan apa dalam hidup kita. Saudara berdoa, lakukan. Tuhan mau melakukan apa buat saya? Tuhan mau kehendaknya kayak gimana ya, apa yang saya harus lakukan? Amin, saudara. Saudara mau berjalan dengan iman? Apa yang terjadi deh? Mau waktu saudara lakukan kejadian yang beda, ditipu sama orang, ya? Atau proyeknya saudara gagal, ya? Tapi percayakan pada Tuhan. Walaupun itu tidak terlihat di sana. Di bulan 12 ada apa? Perjalanan kita nggak tahu. Tapi kita harus percayakan semuanya sama Tuhan. Saudara, terus terang kalau saya itu ya, saya satu lagi ini. Saya kemarin gara-gara COVID-19 saya udah nggak kerja. Tapi puji Tuhan, anak saya semuanya udah lulus. Ya, saya percaya banget pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan kadang-kadang nggak make sense juga kadang-kadang yang saya lakukan. Kalau dia tadinya juga beda sama saya, tapi sekarang dia ikut sama saya. Dia katakan, ya udahlah,
Kalau memang itu kamu percaya itu yang harus dilakukan, ya udah jalanin aja. Udah jalan. Saya sampai saat ini dari COVID-19 sebenarnya nganggur, nggak kerja. Dan itu rasanya gak enak sekali. Mau kerja tapi kemudian ada uang, saudara. Umur saya udah lumayan, jadi untuk bekerja kayaknya perusahaan mungkin timbang-timbang ya. Jadi orang banyak penyakitnya ya, karena nanti biaya ya medicalnya gede banget nih nanti gara-gara terima orang ini gitu ya. Padahal begitulah, saya sampai saat ini nggak minum obat apa, minum obat dalam ini obat tablet, tapi yang lain nggak minum. Puji Tuhan, saya dikasih kesehatan yang baik sama Tuhan. Gitu. Bukan berbangga ya, bukan sombong, bukan bangga, tapi pemeliharaan Tuhan. Kita bicara pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya begitu luar biasa. Saya percaya Tuhan nggak pernah berhenti, nggak pernah stop, nggak pernah menjauh dari saya. Dia lakukan terus, ya. Saya nggak pernah lulus, saudara. Apalagi kalau soal finansial, saya nggak pernah lulus. Saya bisa jalanin gitu. Kalau saudara ada orang yang ribut hanya karena cuma finansial sampai bisa bercerai, saudara. Sebetulnya nggak perlu. Mungkin kalau KDRT dipukuli, digebukin, dia mau pisah itu mungkin beralasan. Tapi kalau soal keuangan doang, finansial, sebetulnya tidak beralasan. Karena ke depan, kalau Tuhan mau memberkati aku, saudara, untuk jadi orang yang langsung punya duit banyak itu mudah sekali, gampang. Kemarin ada satu orang teman saya, dia udah mau bunuh diri, dan dia kalau ketemu sama saya, kan, sama Pak Samuel Pam ya, Pak Agam ya, Pak Agam kenal Pak Samuel Pam. Itu orang kalau ketemu sama saya, Pak Samuel Pam minta didoain, Pak Samuel, tolong doain. Dia udah mau bunuh diri, karena pakai banyak banget. Tapi setiap ketemu, kalau ketemu Pak Samuel didoain, ketemu Pak Samuel didoain. Tapi bukan artinya Pak Samuel jago, doanya bagus, bukan. Saya nggak percaya orang yang doanya jago bagus nggak. Itu semua kedaulatan Tuhan. Jadi kalau Tuhan punya kedaulatan, walaupun saya, Lydia, siapapun yang ada, pasti oke. Ya, kita percaya kedaulatan Tuhan. Nah, waktu Pak Samuel buka doakan, tiba-tiba ada hotel yang mau dijual di Batam. Sudah tahu harganya berapa? Harganya 300M. Di Batam ada hotel yang mau dijual 300M. Dia jadi apa ya? Jadi mediatornya dapat 2%. 300M kali 2% berapa? 6M. 6M lebih waktu itu dapatnya. 6M lebih, saudara. Utang-utang semua lunasin sama dia. Dia suka main pingpong sama saya di Gading Serpong. Tapi sekarang udah lama saya sama dia ya. Itu Lydia. Udah mukanya udah gak bagus, utangnya banyak. Tapi Tuhan bisa buat jalan. Dia bisa jualin hotel teman yang harga 300M dan dapat komisinya 2%. Itu 6M lebih. Saudara, gele-gele kepala dan komisi bisa sampai 6M, saudara. Ya. Nanti kalau saya ketemu sama dia, nanti saya coba ajak ke sini ke gereja ini. Sore-sore nanti. Orang Jawa, orang Tegal. Nah, sama saya, dia senang karena saya juga orang Tegal. Jadi suka ngobrol. Tapi saya gere-gere, saudara. Tuhan benar-benar yang luar biasa ya. Gak jual hotel 300M itu udah berapa tahun yang lalu, saudara? Sebelum mungkin belasan tahun 2017 atau 18 dijual. Itu 300M gede banget katanya. Kalau sekarang sih udah mulai berkurang karena ada inflasi. Kalau tahun 2017 dulu 300M gede banget. Dan dia dapat 6M, 6M-nya masih gede uangnya, komisinya. Saya sampai bilang, wah, bro, lu benar-benar diberkati Tuhan, gak boleh ninggalin Tuhan. Tuhan baik banget kan? Dia udah suicide, bunuh diri gara-gara utang. Nah, jangan nih seperti itu, saudara. Kalau memang cuma karena masalahnya cuma utang, nanti Tuhan berkati ini seperti orang itu udah mau bunuh diri nggak jadi, malah dapat komisi 6M lebih dapatnya. Sama kita dibayarin apa? Kita cuma jajan makan bakmi doang. Di mana? Pasar 8 ya. Di pasar 8 kita jajan makan bakmi. Oke, sekarang
2 Korintus 5 ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Nah, saudara, kita kembali lagi ya. Kita maunya dekat sama Tuhan, tapi kadang-kadang dosa menjauhkan kita. Kesulitan, tantangan, himpitan itu yang selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang-kadang kita bosan. Aduh, ini masalahnya ini lagi. Masalahnya ini lagi. Tidak ada masalah yang lain. Kesulitan demi kesulitan ada terus. Saya pernah nanya nggak sama saudara waktu ini, siapa yang pernah gagal dalam kehidupan sebanyak 500 kali? Ada nggak? Ada yang pernah gagal sampai 500 kali? Nggak ada. 50 kali ada? 50 kali? Pernah gagal? Gagal apa aja? Pokoknya gagal. Nggak ada ya? Nah, berarti kita lebih banyak berhasilnya daripada gagal. Tuhan buat kita banyak lebih berhasil. Jadi kenapa harus takut dalam mengalami hidup ini? Kan itu ada kenyataan. Kita sampai saat ini umur kita sudah berapa? Kita masih sehat. Ya, Tuhan masih berkati terus. Oke, oleh karena itu, nah saya sudah baca tadi ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara, ini pesan dari Paulus. Meskipun begitu, kami masih jauh dari Tuhan. Nah, ini kita harus concern, kita harus fokus. Kita nggak mau jauh dari Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan. Saudara, ada nanti sebelum akhir dari saya khotbah, ada satu video. Ya, percaya walaupun tidak melihat. Nanti videonya saudara lihat. Ini true story. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Lanjutnya, apa sih ciri-cirinya kalau orang punya ketabahan hati? Nih, ciri orang yang memiliki ketabahan hati. Ini gambarnya gambar Ayub ya. Satu, kuat di dalam Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. Ada yang bisa baca 2 Korintus 4 ayat 16? Ada yang bisa buka? 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, walaupun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batinnya kami dibahari dari hari ke hari. Tuh, jangan tawar hati saudara, karena tawar hati akan membuat kita masuk dalam dosa. Jangan pernah, ya, walaupun masalah lahiriah kita nggak usah dibuka, Kak, yuk kita dilanjut aja yang tadi. Hanya kekuatan dari Tuhan, ya, yang dapat mampukan kita bertahan menjalani tantangan, himpitan, ya, masalah sampai dari sini. Itu pesannya Paulus kan, benar nggak saudara? Nah, kemudian ciri orang yang memiliki ketabahan hati yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18, boleh dibuka. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, nanti saya akan putarkan videonya begitu berkesan. Saudara lihat, bagus sekali. Nah ini saudara ya, kita cuma, saya di akhir tadi sebelum itu coba ditayangin sekali lagi kayak kita. Yang terakhir tadi, ciri orang yang memiliki ketabahan hati adalah cuma 2 yang saya sampaikan di sini. Kuat di dalam Tuhan, ya. Hanya kekuatan dari Tuhan yang dapat mampukan kita bertahan dalam menjalani tantangan, masalah dan kesulitan hidup sampai garis finish. Itu Paulus menyatakan itu karena dialami sendiri oleh Paulus. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan, ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Keputusan apapun dalam hidupnya dipercayakan. Ini cirinya. Keputusan apapun dalam hidupnya dipercayakan pada iman dan bukan penglihatan. Ya saudara, tetap punya ketabahan hati. Kita akan lihat videonya. Kak Yovita tolong bantu.
tidak terlalu besar. Ia baru saja tidak diperkenankan masuk ke gereja tersebut karena sudah terlalu penuh. Seorang pastor lewat mendekatnya dan menanyakan, kenapa si gadis kecil itu menangis? Saya tidak dapat ke sekolah minggu. Jawab si gadis kecil. Melihat penampilan gadis kecil itu yang acak-acakan dan tidak terurus, sang pastor segera mengerti dan bisa menduga sebabnya si gadis kecil tadi tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Segera dituntunnya si gadis kecil itu masuk ke ruangan sekolah minggu di dalam gereja, dan ia mencarikan tempat duduk yang masih kosong. Sang gadis kecil ini begitu tergugah perasaannya, sehingga pada waktu sebelum tidur, ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk memuliakan Yesus. Ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, sang ibu menghiburnya bahwa si gadis masih bisa beruntung mendapatkan pertolongan dari seorang pastor. Sejak saat itu, si gadis kecil berkawan dengan sang pastor. 2 tahun kemudian, si gadis kecil meninggal di tempat tinggalnya di daerah umum, dan orang tuanya meminta bantuan dari si pastor untuk prosesi pemakaman yang sangat-sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis dirapikan, semua dengan pusat, kumal dan sobek-sobek ditemukan. Di dalamnya ditemukan uang receh sejumlah 57 sen dan secari kertas bertuliskan tangan yang jelas kelihatan ditulis oleh seorang anak kecil yang isinya, Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri ke sekolah minggu. Rupanya selama 2 tahun sejak ia tidak dapat masuk ke gereja itu, si gadis kecil ini mengumpulkan dan mengumpulkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen untuk maksud yang sangat mulia. Ketika sang pastor membaca catatan kecil ini, matanya sembab dan ia sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil ini, sang pastor segera memotivasi para pengurus dan jemaat gerejanya untuk meneruskan maksud mulia si gadis kecil ini untuk memperbesar bangunan gereja. Namun, ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus sampai akhirnya seorang pengembang membaca berita ini dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu dengan harga 57 sen. Para anggota jemaat pun dengan sukarela memberikan donasi dan melakukan pemberitaan. Akhirnya bola salju yang dimulai oleh sang gadis kecil ini bergulir dan dalam 5 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $250.000, suatu jumlah yang fantastik pada saat itu. Inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, kurang terawat dan kurang makan, namun peduli pada sesama yang menderita tanpa pamrih, tanpa pretensi. Saat ini, jika Anda berada di Philadelphia, Amerika, lihatlah Temple Baptist Church dengan kapasitas tempat duduk untuk 3.300 orang dan Temple University tempat beribu-ribu murid belajar. Lihat juga Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu
yang lengkap dengan beratus-ratus, iya benar, beratus-ratus pengajarnya. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Di dalam salah satu ruangan bangunan ini tampak terlihat foto si gadis kecil yang dengan tabungannya sebesar 57 sen namun dikumpulkan berdasarkan rasa cinta kasih sesama yang telah membuat sejarah. Tampak pula berjajar rapi foto sang pastor yang baik hati yang telah mengulurkan tangan kepada si gadis kecil miskin itu, Pastor Dr. Russell H. Conwell. Saudara, ingatlah 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Haleluya ya. Akhirnya anak itu dari 57 sen bisa bangun sekolah, ya, bangun gereja semuanya. Dan itu true story di Philadelphia, Amerika ya, saudara. Bagus nggak videonya? Itu dari iman yang kecil, saudara. Dia juga tidak melihat nanti ke depan akan ada apa, anak kecil itu. Bahkan dia meninggal dunia dia tadi kan. Meninggal dunia, kemudian uangnya, imannya itu yang masih tertinggal di dunia. Dia punya iman sehingga bisa menghidupkan anak-anak kecil yang lain untuk bisa sekolah minggu, untuk bisa sekolah, bahkan rumah sakit ya. Jadi ada sebuah foundation, ada yayasan juga itu. Luar biasa ya saudara ya. Amin. Oke, ada lagi slide-nya? WL sama pemain musik. Oh, ya ini Tuhan Yesus memberkati. Tadi sudah selesai. Baik, terima kasih. Tolong kepada WL dan musiknya untuk tampil kembali ke dalam lagunya. Saya tadi meminta lagu itu. Lupa saya tadi. Lagunya apa? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Halo. Tuhan tak pernah janji jalan selalu berada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
biar kami juga bisa menjadi garam, menjadi terang di tempat kami berada, di mana Engkau tempatkan kami, anak-anak-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk rumahmu gereja GBI IAC Aman Permatasari, berkati Bapak Gembalanya, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan dan Ibu Gembala beserta anak-anaknya. Tuhan, kasih sukacita dan sejahtera-Mu melingkupi keluarga Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Biarlah Kau lengkapi, Kau berikan yang terbaik untuk keluarga ini. Apapun yang menjadi pelayanannya, Kau tambahkan lagi Bapak, agar menjadi hal yang luar biasa, di mana nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Berkati juga Bapak Wakil Gembala kami, Pak Jaya Yohanes dan Ibu Wakil Gembala beserta anak-anaknya. Tuntunanmu, pimpinanmu dan keluarga hamba-Mu ini juga terus tak pernah berhenti. Biarlah terus kasih-Mu menyertai keluarga ini Bapak. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di sini, yang memberikan pelayanannya, yang memberikan waktunya, yang memberikan tenaganya. Biarlah Kau memberkati mereka satu persatu. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat menjadi berhasil. Dan kasih sukacita dan sejahtera-Mu terus ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa juga untuk rumah-Mu ini yang masih ada bangku-bangku yang kosong. Tuhan, jadikan rumah-Mu ini rumah yang terbaik di lingkungan Taman Permatasari ini Bapak. Biarlah GBI IAC ini jadi berdampak dan dapat menjangkau jiwa-jiwa baru, di mana terus jiwa-jiwa yang mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini belum bisa hadir, kalau masih sakit atau ada yang terluka berat, Kau beri keringanan, Kau beri kesembuhan. Bagi mereka yang masih bermalas-malasan, Kau berkati mereka sehingga mereka dimuliakan akan bersemangat untuk mau datang kembali di sini untuk memuji menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang ada di tempat ini pada sore hari ini, dan yang mungkin yang ada di Facebook atau di sosial media. Bapak berkati semuanya. Kasih sukacita penyertaan, pemeliharaan-Mu dan damai sejahtera-Mu ada untuk kehidupan mereka semuanya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan anak-anak di tempat ini. Biar Kau yang menuntut, memimpin, dan yang beracara dalam kehidupan mereka. Dan kami kembalikan semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sempurnakan doa sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih Pastor Hendro untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pembicaraan yang luar biasa ini. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan sore hari ini, malam hari ini? Sore hari ini, malam hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap kuat, melekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan masalah kita, hanya Tuhan Yesus jawabannya. Amin, saudaraku. Tetap kuat, tetap sabar, tetap kuat ya. Baik saudaraku, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita membawa persembahan kita mau memberi yang terbaik. Sambil kita menyiapkan persembahan kita mau berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang berkata di dalam surga, dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah memuji menyembah-Mu. Bila saatnya kami membawa persembahan kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik Tuhan, karena kami percaya Kau telah terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Kami memberi bukan karena Kau kekurangan, tapi kami percaya Kau menyertai, memberkati kami berlebih-lebih Tuhan. Saatnya kami memberi yang terbaik Tuhan, kiranya layak dan kuduskanlah persembahan kami ini agar boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun bisa memberi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati berkali-kali
ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Kami memberi kita angkat sekian. Allah itu baik. Yes. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Hendro Rudianto, STMPH, atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali beribadah di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia atau perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia, atau dapat juga memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Seluruh anak mudanya Tuhan di tempat ini diundang untuk hadir dalam ibadah eksogen pada hari Sabtu pukul 5 sore di tempat ini. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andrianto STK. Demikian News EAC pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Siapa akan melihat sebelum kita menerima berkat. Haleluya, Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat sore hari, malam, sore menuju malam ini ya Tuhan, buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan yang kami terima pada saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh selalu menjadi orang yang tabah ya Tuhan, orang yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, kami mau memiliki iman ya Tuhan, walaupun kami tidak melihat tapi kami mau percaya Tuhan, karena kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada di dalam hidup kami. Karena Tuhan kami percaya Tuhan mujizat-Mu itu selalu terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengalami mujizat
Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami Tuhan di tengah keadaan yang tidak pasti, yang kami tidak tahu ke depan Tuhan, tapi biarlah iman kami tetap kuat di dalam Kau, tidak goyah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat Pastor Andrew yang sudah membawakan firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan, diberi kesehatan, diberikan kekuatan terus ya Bapa yang daripada Engkau. Pelayanannya Tuhan perluas kapasitasnya ya Bapa. Berkati Bu Lydia Tuhan sebagai istri, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya keluarga ini boleh menjadi keluarga yang Tuhan berkati, yang boleh menjadi keluarga yang memberkati banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga buat pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kami percaya dari payah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka. Tuhan langkah mereka ke depan dimanapun mereka berada Tuhan yang menyertai dan melindungi. Tuhan kami juga berdoa buat jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini mereka boleh datang berbeda ketika mereka datang Tuhan, tapi ketika mereka pulang mereka sudah boleh menerima berkat yang daripada Tuhan dengan kekuatan iman yang daripada Tuhan. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bangsa negara kami Tuhan sedang dalam masalah, banyak masalah Tuhan di dalamnya Tuhan. Korupsi yang luar biasa Tuhan saat ini Tuhan beredar ya Bapa. Banyak Tuhan orang-orang yang bekerja dengan tidak jujur ya Tuhan, hanya untuk memperkaya diri sendiri Tuhan. Tuhan Yesus, sadarkan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan berikan hati mereka Tuhan, hati yang benar-benar tulus untuk bekerja, untuk melayani bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi adalah bangsa yang berkeadilan sosial yang adil dan merata ya Bapa. Kami yang hidup di dalamnya Tuhan boleh menjadi bangsa yang berbahagia, di mana Tuhan kami boleh hidup dengan berkecukupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ya Bapa. Kau menyertai kami dalam perjalanan hingga kami boleh sampai kembali ke rumah kami tanpa kekurangan apapun. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Sudah lima akan kekuatan tanganmu, akan hatimu terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas dan rumah tanggamu dengan damai sejahtera tuntunan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupanmu. Itu sebabnya terima berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan tetap terus ada bersama dengan kita, menghibur, menguatkan, dan bahkan menuntun kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah hadir beribadah dan sudah diberkati dengan iman percaya dan ucapan syukur, mari bersama-sama kita katakan amin.
biasa. Luar biasa. Hah? Iya tadi. Ya Om Deddy diam-diam aja nggak